Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Riri Gusmadewi dengan NIM 2018 105 103 11002. Di dalam video ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Peranan Perdagangan Internasional dalam Produktivitas dan Perekonomian. Berikut disimak video selengkapnya. Saja di pembahasan pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang jurnal ini. Dalam konteks perekonomian suatu negara, salah satu wacana yang menonjol adalah mengenai pertumbuhan ekonomi. Meskipun ada juga wacana lain mengenai pengangguran, inflasi, atau kenaikan harga barang-barang secara bersamaan, kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan lain sebagainya. Pertumbuhan ekonomi menjadi penting dalam konteks perekonomian suatu negara, karena dapat menjadi salah satu ukuran dari pertumbuhan atau pencapaian perekonomian bangsa tersebut. Meskipun tidak bisa dinafikan ukuran-ukuran yang lain. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kemajuan pembangunan. Salah satu hal yang dapat dijadikan motor penggerak bagi pertumbuhan adalah perdagangan internasional. Salvatore menyatakan bahwa perdagangan dapat menjadi mesin bagi pertumbuhan. Perdagangan internasional menjadi pokok bahasan. Tentunya perpindahan modal antara negara menjadi bagian yang penting juga untuk dipelajari. Sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Vernon, perpindahan modal khususnya untuk investasi langsung diawali dengan adanya perdagangan internasional. Ketika terjadi perdagangan internasional yang berupa ekspor dan impor, akan memunculkan kemungkinan untuk memindahkan tempat produksi. Peningkatan ukuran pasar yang semakin besar yang ditandai dengan peningkatan impor suatu jenis barang pada suatu negara. Perdagangan internasional ini mendorong masing-masing negara ke arah spesialisasi dalam produksi barang, di mana negara tersebut memiliki keunggulan komparatifnya. Dalam kasus constant cost, akan terjadi spesialisasi produksi yang penuh, sedangkan dalam kasus intrinsic cost, terjadi spesialisasi yang tidak penuh. Yang kedua, di sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi melalui peranan perdagangan internasional. Karena seperti yang kita ketahui, produktivitas ini memiliki pengaruh yang sangat penting dari perdagangan luar negeri terhadap sektor produksi berupa peningkatan produktivitas dan efisien pada umumnya. Baik, di slide selanjutnya saya akan mereview tentang teori yang digunakan. Yang pertama ini ada efek terhadap produksi. Perdagangan luar negeri mempunyai pengaruh yang kompleks terhadap sektor produksi di dalam negeri. Secara umum, kita bisa menyebutkan 4 macam pengaruh yang bekerja melalui adanya. Yang pertama itu ada spesialisasi produksi. Yang kedua itu ada kenaikan investasi surplus. Yang ketiga di sini ada fan for surplus. Yang keempat di sini ada kenaikan produktivitas. Lalu kita akan membahas tentang yang kedua yaitu spesialis produksi. Spesialisasi plus perdagangan ini bisa meningkatkan pendapatan real masyarakat. Tetapi, spesialisasi tanpa perdagangan juga mungkin justru menurunkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi, apakah spesialisasi plus perdagangan selalu menguntungkan suatu negara? Dalam uraian ini, kita dapat menyimpulkan bahwa CPF sesudah perdagangan selalu lebih tinggi atau setidak-tidaknya sama dengan CPF sebelum perdagangan. Ini berarti bahwa perdagangan tidak akan membuat pendapatan real masyarakat lebih rendah dan sangat mungkin membuatnya lebih tinggi. Teori yang ketiga, di sini ada kenaikan investable surplus. Kenaikan investable surplus ini karena perdagangan adalah sesuatu yang nyata, tetapi kita harus mempertanyakan lebih lanjut siapa yang memperoleh manfaatnya. Berapa besar manfaat tersebut yang direalisir sebagai investasi dalam negeri? Dan adakah pengaruh dari manfaat tersebut terhadap pembangunan ekonomi dalam arti yang sesungguhnya? Menurut Adam Smith, perdagangan luar negeri membuka daerah pasar baru yang lebih luas bagi hasil-hasil di dalam negeri. Produksi dalam negeri yang semula terbatas karena terbatasnya pasar di dalam negeri, sekarang bisa diperbesar lagi. Sumber-sumber ekonomi yang semula menganggur atau surplus, sekarang memperoleh saluran atau fan untuk bisa dimanfaatkan karena adanya daerah pasar yang baru. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen.
Metode penelitian eksperimen ini dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perdagangan internasional dalam perekonomian. Produktivitas memiliki pengaruh yang sangat penting dalam perdagangan luar negeri terhadap sektor produksi berupa peningkatan produktivitas dan efisiensi pada umumnya. Kita bisa membedakan ada 3 sumber utama dari peningkatan produktivitas dan efisiensi yang ditimbulkan oleh adanya perdagangan luar negeri. Yang pertama, di sini ada economies of scale, yaitu berarti makin luasnya pemasaran produksi bisa diperbesar dan dilakukan dengan cara yang lebih murah dan efisien. Yang kedua, di sini ada teknologi baru, berarti perdagangan internasional dan hubungan luar negeri pada umumnya dikatakan sebagai media yang penting bagi penyebaran teknologi dari negara-negara maju ke negara yang belum berkembang. Bentuk yang langsung dari penyebaran teknologi ini adalah apabila dengan dibukanya hubungan dengan luar negeri, suatu negara bisa mengimpor barang, misalnya mesin yang bisa meningkatkan produktivitas di dalam negeri. Lalu yang ketiga, di sini ada rangsangan persaingan, berarti peningkatan efisiensi tidak hanya terjadi lewat teknologi baru, melainkan juga lewat pasar. Dikatakan bahwa dibukanya perdagangan internasional tidak jarang membuat sektor-sektor tertentu di dalam perekonomian yang semula tertidur dan tidak efisien menjadi sektor yang lebih dinamis berkat adanya pengaruh persaingan dari luar. Kemudian di sini ada hasil pembahasan. Hasil dari pembahasan jurnal ini ada yang pertama, yaitu teori perdagangan internasional. Menurut Amir MS, dibanding dengan perdagangan dalam negeri, perdagangan internasional ini sangatlah rumit dan mutlak. Perdagangan internasional ini memiliki 4 model perdagangan internasional. Lalu yang kedua, di sini ada manfaat perdagangan internasional. Menurut Sadano Sukirno, berikut beberapa manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, di sini ada memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi. Yang kedua, ada memperoleh keuntungan spesialisasi. Yang ketiga, ada memperluas pasar dan menambah keuntungan. Lalu yang keempat, ada transfer teknologi modern. Lalu di sini yang ketiga, ada itu faktor pendorongnya. Berikut beberapa faktor yang mendorong negara melakukan perdagangan internasional. Yang pertama itu ada untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, ada keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, ada adanya perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumber daya ekonomi. Lalu selanjutnya ada kelebihan produk dalam negeri. Dan yang terakhir ada perbedaan sumber daya alam, iklim, sumber daya manusia, dan budaya di suatu negara masing-masing. Selanjutnya, di slide yang terakhir, di sini kita akan membahas tentang kesimpulan dan sarannya. Yang pertama, di sini ada kesimpulan. Ini beberapa kemungkinan peningkatan produktivitas melalui hubungan internasional di antara ketiga sumber peningkatan produktivitas, yaitu economies of scale, teknologi baru, dan rangsangan persaingan. Salah satu yang mendapatkan penekanan dan perhatian yang khusus dari negara sedang berkembang yaitu teknologi baru. Masalah pemindahan teknologi auto transfer of technology dari negara maju ke negara yang sedang berkembang ini merupakan topik yang paling banyak diperbincangkan baik di kalangan keilmuan maupun perundingan internasional antara kelompok negara maju dengan kelompok negara sedang berkembang. Permindahan teknologi ini dilihat sebagai salah satu kunci dari keberhasilan pembangunan di suatu negara. Kemudian ada saran. Untuk meningkatkan produktivitas pertumbuhan ekonomi, memang sangatlah penting adanya peran perdagangan internasional. Maka dari itu, negara satu dengan negara yang lainnya ini pasti mengalami yang namanya ketergantungan. Saran saya, setiap negara harus tetap memiliki hubungan internasional yang baik agar transaksi perdagangan internasional selalu bisa berjalan dengan baik. Demikian video yang dapat saya sampaikan tentang review singkat Jurnal Perdagangan Internasional. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.